warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, adik-adik, alhamdulillah nih ya, untuk hari ini Kak Zaki akan menemani kita untuk pembahasan TO IPA kelas 4. Nah, adik-adik siapkan nih ingatannya, waktu itu adik-adik menjawabnya apa saja nih? Apakah sama jawabannya dengan pembahasan dari Kak Zaki? Nah, kita langsung saja simak pembahasan TO kelas 4 IPA. Oke, silakan Kak Zaki. Oke, terima kasih Misti. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik semua, kita akan mulai ya pembahasan tryout ya, ngebahas soal TO ya, bareng Kazaki di sini ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke pelajaran IPA. Nah, yang pertama kita akan bahas untuk yang kelas 4. Oke, sudah siap ya adik-adik semua? Oke, sudah terlihat ya, kita langsung bahas di sini aja nih. Nah, nomor satu. Oke, Rizky sering bermain game sambil membungkuk. Nah, selama berjam-jam. Suatu hari ia mengeluh sakit pada punggungnya. Berdasarkan kebiasaan Rizky, kemungkinan besar ia mengalami kelainan tulang yang disebut, nah ini kelainan tulang ya adik-adik ya. Jadi kelainan tulang di sini jawabannya adalah kifosis ya. Jadi membungkuk ya adik-adik. Nah itu kifosis. Oke. Nah, selanjutnya yang nomor dua. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada yang namanya sendi ya. Sendi engsel memungkinkan gerakan apa nih? Oke, ini sendi engsel ya. Sendi engsel itu kan berarti adanya di sini ya. Nah, berarti gerakannya kemana? Gerakannya memutar dua arah seperti engsel pintu ke segala arah atau geser. Nah, jawabannya yang betul adalah B ya. Dua arah seperti engsel pintu ya gitu ya. Oke. Nah, dua arah. Tek, 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 tek gitu ya. Nah, selanjutnya nomor tiga. Seorang anak menutup matanya. Lalu ibunya memberikan sepotong apel, pir, dan kentang rebus untuk ditebak dengan indera peraba dan pengecapannya. Nah, kemampuan membedakan bahan makanan tersebut terutama melibatkan indera apa? Coba di sini ada ya. Nah, kalau di Komoba itu kita ada klik method ya namanya ya. Jadi klik method di sini kita bisa gunakan nih terutama dalam konteks soal cerita ya. Pokoknya setiap soal cerita adik-adik bisa menggunakan klik method. Nah, caranya apa? Tandai ya yang pertama. Tandai yang penting dulu ya. Kasih tanda ya. Klik kasih tanda dulu. Mana nih yang pentingnya? Nah, karena di sini apa nih? Seorang anak menutup matanya lalu ibunya memberikan sepotong apel. Oke. Sepotong apel, pir dan kentang. Nah, dengan indera peraba dan pengecapannya. Nah, berarti di sini ada indera peraba dan pengecapannya. Kemampuan membedakan bahan makanan tersebut terutama melibatkan apa nih? Berarti kalau membedakan bahan makanannya berarti menggunakan apa nih? Nah, jadi yang betul itu adalah di sini ada penglihatan dan pembau, ada peraba dan pengecap, ada pendengaran dan penglihatan, ada pembau dan pendengaran. Nah, di sini kata kuncinya ada memberikan sepotong ya diberikan. Nah, berarti di ada peraba ya dan juga apa? Membedakan ya. Nah, berarti menggunakan eh, peraba dan juga pengecap ya. Yang betul jawabannya B ya, peraba dan pengecap. Oke, selanjutnya ya. Nah, selanjutnya perhatikan tumbuhan berikut. Nah, yang nomor 4 ini ada tumbuhan bakau, yaitu di sini ada akar tunjang. Kalau anggrek ini ada akar gantung, ada beringin yaitu akar napas. Nah, berdasarkan data tersebut, fungsi khusus akar pada ketiga tumbuhan tersebut adalah, nah berarti ini adalah fungsi ya, fungsi akarnya nih. Oke, berarti fungsi akar itu untuk apa sih? Nah, dari ketiga tanaman ini, yang pertama di sini ada menyerap air dan mineral. Yang B alat pernapasan tambahan.
menyimpan makanan, memperkokoh berdirinya tumbuhan. Karena di sini ketiganya ya, dari bakau, anggrek, beringin itu adalah fungsi ya, fungsi akar. Berarti yang paling benar adalah jawabannya yang D ya. Jadi memperkokoh fungsi khusus akar ya pada ketiga tumbuhan ini ya, perkokoh berdirinya tumbuhan. Oke. Selanjutnya, nomor 5, seekor kupu-kupu hinggap di bunga untuk menghisap nektar. Pada saat yang sama, serbuk sari menempel pada tubuh kupu-kupu dan terbawa ke bunga lain. Hubungan antara kupu-kupu dan bunga tersebut termasuk simbiosis apa? Nah, simbiosis itu ada apa aja? Ada tiga ya, ada mutualisme, ada komensalisme, ada parasitisme. Nah, berarti kalau di sini ada kupu-kupu yang hinggap di bunga, kemudian untuk menghisap nektar, nah itu adalah hubungan antara kupu-kupu dan bunga itu yang yang saling ini ya, yang saling menguntungkan. Berarti kalau yang saling menguntungkan itu adalah mutualisme ya. Jadi simbiosis, mutualisme, simbiosis yang saling menguntungkan gitu ya. Nah, terus kalau misalkan simbiosis komensalisme, nah, berarti dari katanya aja komen nih. Nah, berarti yang komen itu apa? Dia tidak menguntungkan dan juga tidak merugikan ya. Jadi hanya mengamati gitu ya, melihat itu komensalisme. Jadi kalau mutu itu saling menguntungkan, kalau komensalisme itu jadi hanya mengamati saja, tidak merugikan dan tidak juga menguntungkan. Nah, kalau parasit, nah udah parasit itu itu merugikan ya. Nah, ada yang merugikan. Jadi ada yang saling menguntungkan, tidak saling apa-apa ya, yang mengamati dan ada yang merugikan gitu ya, parasit. Oke, itu yang nomor 5. Jadi jawabannya yang A ya. Oke. Nah, selanjutnya yang nomor 6. Yang nomor 6 di sini kita bisa lihat ada telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, perhatikan daur hidup hewan ini. Nah, daur hidup hewan ini adalah daur hidup yang sempurna ya, betul. Jadi kalau ada telur kemudian berubah jadi ulat, berubah jadi kepompong, berubah jadi kupu-kupu. Nah, itu salah satu daur hidup yang menunjukkan metamorfosis yang sempurna. Nah, contoh lagi apa kalau yang tidak sempurna itu? Nah, metamorfosis yang tidak sempurna itu berarti metamorfosis yang hewan dari mulai telur dan selanjutnya itu sama. Nah, kalau misalkan metamorfosisnya berbeda ya, contohnya tadi ya telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, sehingga jadi kupu-kupu itu berarti sempurna. Nah, itu ya. Itu daur hidup ya. Oke. Selanjutnya yang nomor 7. Nah, seorang petani menanam jagung dan kacang tanah secara bersamaan di lahan yang sama. Nah, ternyata hasil panen jagung dan kacang tanah lebih baik daripada ketika ditanam secara terpisah. Nah, hal ini terjadi karena apa nih? Oke, yang A, kacang tanah dapat mengikat nitrogen bebas dari udara yang menyuburkan tanah. Kalau B, jagung memberikan naungan yang cukup untuk kacang tanah. Kalau C, hama lebih sulit menyerang tanaman yang ditanam campuran. Kalau yang D, kedua tanaman saling bersaing mendapat nutrisi. Nah, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang A ya. Kenapa yang A? Karena kacang tanah dapat mengikat nitrogen bebas dari udara yang menyuburkan tanah. Itu keunggulan kacang tanah ya. Oke, itu nomor 7 jawabannya yang A. Oke. Selanjutnya yang nomor 8. Yang nomor 8, ikan mas, ikan lele, dan ikan nila ditempatkan dalam satu akuarium. Beberapa hari kemudian, ikan lele terlihat lebih aktif
dan ikan mas tanpa stres. Hal ini terjadi karena apa? Oke, kita mengenal ini. Ada ikan lele termasuk karnivora yang bisa memangsa ikan lain. Kalau B, ikan mas membutuhkan air yang lebih bersih. Kalau C, ikan nila mengeluarkan racun ke dalam air. Kalau D, semua ikan tersebut membutuhkan suhu air yang berbeda. Nah, coba kita lihat. Jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang A ya. Oke, jawabannya yang A. Kenapa yang A? Nah, kenapa yang A? Jawabannya karena yang A ini adalah lele itu karnivora ya. Jadi segala dimakan gitu ya. Nah, jadi bisa memangsa ikan lain juga sehingga ikan mas tampak stres ya. Oke. Nah, selanjutnya nomor 9. Nah, nomor 9 kita bisa lihat di sini ada padi, ada burung pipit dan juga burung elang ya. Nah, jika populasi burung pipit meningkat drastis, apa yang akan terjadi? Jadi kalau populasinya meningkat, apa yang akan terjadi? Oke. Jadi di sini yang A populasi padi meningkat, populasi elang menurun. Kalau B populasi padi menurun, populasi elang meningkat. Kalau yang C populasi padi dan elang sama-sama meningkat. Kalau yang D, populasi padi dan elang sama-sama menurun. Coba jika di sini populasi burung, nah populasi burung yang itu burung pipitnya itu meningkat drastis ya. Burung pipitnya itu meningkat drastis. Maka apa yang akan terjadi? Berarti yang akan terjadi adalah populasi padi menurun dan populasi elang akan meningkat karena burung pipit itu kan makan ya, makan padi ya, sehingga jawabannya yang B. Oke, selanjutnya yang terakhir adik-adik. Nah, gitu yang terakhir, seorang anak memelihara kelinci. Suatu hari ketika kelinci tersebut menunjukkan tanda-tanda tidak sehat seperti tidak nafsu makan dan bulunya rontok. Tindakan yang paling tepat dilakukan adalah apa nih yang tindakan yang dilakukannya. Nah, di sini yang A memberikannya sampai sembuh ya, membiarkannya sampai sembuh sendiri. Kalau yang B memberikannya memberikan lebih banyak wortel. Kalau yang C membawa ke dokter hewan untuk diperiksa. Yang D memandikannya dengan air hangat. Nah, kalau di sini kan kita memelihara ya, melihara kelinci nih. Nah, kalau ketika kelincinya itu berarti ada tanda-tanda sakit. Berarti kita harus kemana? Harus dibawa ke dokter ya, betul nih. Membawa ke dokter hewan untuk diperiksa ya, agar bisa tertolong. Oke, mungkin itu saja untuk monolog hari ini ya, pembahasan soal yaitu ngebahas soal kelas 4 khususnya pelajaran IPA. Saya kembalikan lagi ke Misty. Oke, terima kasih Kak Zaki. Ya, mudah-mudahan adik-adik bisa memahami ya penjelasan dari Kak Zaki. Gimana nih adik-adik jawabannya? Oke adik-adik, untuk selanjutnya nanti ada video-video lagi di mata pelajaran yang lain ya. Nah, jadi adik-adik bisa simak kembali untuk video yang lainnya. Terima kasih adik-adik, terima kasih juga Kak Zaki. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Waalaikumsalam adik-adik. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.